semuanya, selamat datang di podcast KAI Menjawab, klarifikasi dan juga penanganan insiden Bekasi Timur. Saya Feren selaku host hari ini yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Dalam beberapa waktu lalu, seperti yang kita tahu bahwa masyarakat tuh dikejutkan oleh insiden tabrakan yang melibatkan KRL Komuter Line dan juga KA Argo Bromo Anggrek di wilayah Bekasi Timur. Saya mendatangkan 4 narasumber keren-keren ini dari PT Kereta Api Indonesia langsung. Mungkin yang pertama yang akan saya kenalkan adalah Ibu Natali, selaku Vice President Corporate Communication dari PT KAI. Lalu selanjutnya ada Bapak Adrian Niko, selaku Eksekutif Vice President DAOP1 Jakarta. Lalu selanjutnya ada Ibu Alza Jasmine, selaku Direktur Keselamatan dan juga Keamanan dari PT KAI. Dan terakhir ada Ibu Atia Nashwa, selaku Manager Customer Experience KAI. Kira-kira Ibu Natali, bagaimana sih saat informasi pertama kali diterima oleh PT KAI ini? Apa langkah-langkah komunikasi yang dilakukan kepada PT KAI? Mungkin bisa dijawab. Jadi saat informasi mengenai insiden di wilayah Bekasi Timur itu kami terima, prioritas utama kami pasti adalah penumpang dan juga petugas di lapangan. Dan berdasarkan laporan awal ini, insiden itu berawal dari adanya kendaraan taksi yang berada di perlintasan stasiun Bekasi Timur sehingga mengganggu operasional KRL gitu ya. Dan dalam kondisi tersebut KRL berhenti di area stasiun Bekasi Timur dan kemudian terjadi tabrakan melalui belakang gitu ya yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek. Nah, dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh PT KAI pastinya untuk selalu memberikan informasi berdasarkan fakta-fakta lapangan untuk menyampaikan kepada publik secara cepat, secara tanggap dan jelas dan konsisten. Kira-kira ketika kejadian sedang terjadi, apa sih fokus utama dari tim lapangan oleh PT KAI? Penyebab terjadinya kecelakaan ini, yang mana setelah mendengar informasi tersebut, saya beserta tim dari DAOP1 Jakarta langsung mengerahkan ataupun melakukan evakuasi. Tentunya fokus utama kita adalah para korban. Di situ kita langsung melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir adanya korban jiwa, walaupun sudah cukup banyak korban luka yang kita alihkan ke rumah sakit terdekat gitu ya. Dan untuk mengantisipasi sebagai bentuk pengamanan kita, kami PT KAI menonaktifkan aliran listrik di lintas Cibitung, Bekasi Timur. Dan tentunya sayang sekali ada sejumlah layanan ataupun tujuan yang kereta api Indonesia batalkan. Kami pun mohon maaf akan hal tersebut karena ini memang di luar kendali kami dan ini sebagai bentuk normalisasi dan proses pemulihan dari peristiwa yang terjadi. Gitu. Seperti yang sudah Pak Adrian Niko sebutkan juga, kalau banyak instansi-instansi yang juga turun tangan gitu ya, seperti kepolisian, tim medis dan juga pemerintah. Kira-kira bagaimana dari tim PT KAI bisa memastikan semua layanan itu tetap berjalan secara efektif? Tentunya yang pertama kami bekerja sama dengan corporate communication untuk memaksimalkan informasi kepada pengguna, kepada mungkin anggota korban gitu ya, anggota keluarga korban dan juga tentunya pelanggan setia dari PT KAI, dari Komuter Line, yang mana kita update itu secara real time dan para pelanggan bisa akses di email, di offline melalui stasiun terdekat, terus juga aplikasi akses by KAI sampai dengan platform sosial media kita di Instagram ataupun di X begitu, yang mana tentunya nggak terlepas dari dukungan medis, bantuan finansial dari pendampingan psikososial gitu, serta jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga korban, dimana seperti yang mungkin teman-teman tahu ya Mbak Feren ya, kita tim dari KAI sudah melakukan ataupun memberikan bantuan sosial sebagai bentuk bela sungkawa kita, meskipun ini sama sekali tidak bisa menggantikan apa yang telah terjadi gitu ya. Tapi kita berupaya untuk memaksimalkan bantuan tersebut dengan menanggung 100% biaya pengobatan korban luka, lalu menanggung biaya pemakaman, sampai kita memberikan bantuan jaminan pendidikan ke anak korban meninggal supaya tetap mendapatkan hidup yang layak. Mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan yang memiliki aspek penyebaran informasi dari PT KAI. Adanya fenomena citizen journalism. Kira-kira dari PT KAI sendiri, bagaimana sih untuk menyikapi hal tersebut? Pertama kali ingin berterima kasih ya kepada masyarakat karena banyak banget yang berkontribusi mengenai kasus ini sehingga
update informasinya langsung sampai ke KAI, kita bisa merespon situasinya lebih cepat. Tapi di sisi lain sebenarnya ini merupakan challenge juga ya buat PT KAI, karena banyak banget spekulasi informasi yang sebenarnya salah atau hoax gitu ya, tapi banyak beredar di social media. Saya merasa ini tuh masih bisa KAI tangani gitu ya Mbak, dimana kita tetap sebisa mungkin untuk mencari fakta langsung di lapangan, dan yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik dengan media pers, sehingga mereka pun juga bisa membantu kami untuk menyediakan informasi yang akurat dan cepat dan jelas kepada masyarakat. Kira-kira setelah kondisi sudah terkendali, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT KAI sendiri untuk bisa memastikan tidak adanya kejadian yang serupa gitu, atau tidak akan terulang lagi? Mungkin dari Ibu Azza Jasmine bisa bantu menjawab. Jadi memang setelah kondisi di lapangan ini berhasil kami tangani, jadi memang langkah pertama yang kami lakukan adalah kami ini berkoordinasi dengan KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melaksanakan investigasi secara menyeluruh seperti itu. Jadi memang tujuan investigasi yang kami jalani adalah untuk mengetahui penyebab konkret dari insiden yang sudah terjadi ini, termasuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Selanjutnya, hasil investigasi yang memang sudah kami terima, jadi kemudian menjadi dasar bagi PT KAI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan. Jadi operasional perjalanan kereta api serta mekanisme pengawasan yang selama diterapkan itu berjalan dengan baik seperti itu. Kami juga melakukan peninjauan terhadap SOP yang sudah ada guna memastikan seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan secara optimal dan tetap relevan dengan kondisi operasional di lapangan. KAI ini bersama pemangku kepentingan kami berkomitmen untuk memperkuat aspek keselamatan melalui peningkatan pengawasan operasional, lalu penguatan koordinasi antar petugas serta pembenahan infrastruktur pendukung keselamatan, karena memang untuk jalur KAI sendiri ini memang tersebar luas di daerah Indonesia seperti itu. Jadi salah satu fokus yang menjadi perhatian kami adalah perbaikan lintasan sebidang yang memiliki tingkat risiko yang tinggi seperti itu. Jadi langkah ini juga kami lakukan sebagai upaya pencegahan agar potensi kecelakaan itu dapat kami minimalisir dan keamanan perjalanan kereta api ini dapat terus ditingkatkan. Lalu bagi kami krisis ini memang tidak berhenti ketika situasi ini berhasil ditangani seperti itu. Krisis juga merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi setiap temuan dari hasil investigasi yang sudah tim kami lakukan itu akan ditindaklanjuti secara konkret sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat. Jadi dari proses evaluasi ini, penguatan sistem keselamatan serta peningkatan kualitas pengawasan itu kami berharap kepercayaan publik terhadap transportasi PT KAI ini dapat terus terjaga. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, bahwa insiden ini sudah sangat banyak beredar di media sosial gitu ya. Dan tentu insiden ini menggegerkan satu Indonesia. Mungkin dari PT KAI sendiri, bagaimana sih respon-respon dari masyarakat maupun pelanggan setelah kejadian tersebut gitu? Mungkin dari Ibu Atia Naswati. Oke, terima kasih Mbak Feren atas pertanyaannya. Jadi setelah kejadian tersebut, kami terus memantau respon dari masyarakat melalui berbagai media sosial ya, terutama dari Instagram dan juga TikTok, karena di sana di mana informasi sangat cepat. Selain itu juga kami dari layanan pelanggan seperti kontak center 121 dan juga masukan dari masyarakat secara langsung di stasiun tersebut. Nah, monitoring ini sangat penting untuk kami KAI ya, untuk memahami kebutuhan informasi dan juga kekhawatiran masyarakat selama proses penanganan dari insiden ini berlangsung. Nah, di tahap awal sebagian besar dari pelanggan menyampaikan pertanyaan terkait keselamatan perjalanan lintas kereta api dan juga kondisi operasional kereta api dan juga jadwal perjalanan yang tertunda akibat insiden tersebut. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan informasi yang cepat dan juga transparan, kondisi lapangannya seperti apa, melalui seluruh channel resmi dari KAI. Prioritas kami, PT KAI, adalah kepercayaan publik dan juga kenyamanan kalian sebagai pelanggan yang memakai KAI sebagai transportasi sehari-hari. Kami dari KAI menerima berbagai ucapan terima kasih dari pelanggan melalui sosial media dan juga layanan, karena kami dinilai alhamdulillah positif gitu dalam memberikan informasi, dan juga kami sangat mengutamakan keselamatan penumpang seperti yang sudah rekan saya jelaskan, dan juga apresiasi tersebut ini menjadi motivasi untuk KAI untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga komunikasi kepada masyarakat. Diskusi ini kita bisa melihat bahwa meskipun dalam menghadapi krisis yang bisa dikatakan cukup berat, KAI tetap menjadi salah satu pilihan transportasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan hal ini tentu tidak lepas dari komitmen kuat dari PT KAI sendiri yang selalu mengutamakan keselamatan, konsisten dalam pelayanan, dan juga
juga menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada publik. Rasa banget kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Saya Feren selaku host pada episode kali ini beserta seluruh narasumber PT KAI hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.